Oke. Ini kayaknya kalau lagi work from home kayak gini, karena banyak waktu di rumah, waktu yang tepat juga buat kita introspeksi diri juga ya, kayak Ya, sebenarnya ya. benar sekali. Jadi makanya teman-teman sekalian, kalau misalnya kita dalam pandemi COVID seperti ini, intinya bukan social distance ya. Kalau saya sih lebih menangkap physical distance. Fisik Hmm. kita mungkin bisa berjarak antara satu dengan yang lain, dan kita nggak bisa ketemu tatap muka dalam dunia nyata, tapi secara sosial kita tetap harus terhubung. Kenapa? Karena gini teman-teman sekalian, part atau area otak yang mengendalikan relasi sosial itu ada di midbrain atau limbic system, bagian dari otak yang mengendalikan feeling. Dan area itu ternyata di bagian otak paling luas. Jadi penuhilah kebutuhan itu. Karena kalau kebutuhan itunya tidak terpenuhi, gampang boring. Ya, Oh. dan kita bersyukur bahwa ternyata semesta alam memberikan challenge dalam kondisi sejarah global dengan adanya COVID, teknologi udah manjur. Kebayang nggak kalau ini terjadi pada periode cuman ada telepon rumah, kalaupun dulu handphonenya itu sebatas telepon dan SMS. Iya. Ya, saya juga merasa dulu kirim-kirim pesannya zaman dulu mungkin ada pakai pager. Kalaupun mau kirim foto itu harus berbayar via SMS gitu. Kebayang kan kita. Kalau sekarang setidaknya kayak gini nih dengan teman-teman sekalian kita udah bisa ketemu virtual, lumayan sebenarnya untuk membantu kita to cope the stress pada situasi pada saat ini. Hmm, oke. Ya sih, kebayang sih kan zaman-zamannya SMS Rp1 per karakter itu ya, Kak, ya? Ya betul sekali. Kalau nggak periode pager. Jadi kirim pesan dulu ke operator nggak boleh lebih dari 20. Aduh ketahuan nih zaman SMA-nya gue. Itu pertanyaan jebakan sebenarnya, Kak. Tapi lo biarin aja. Jadi harus dulu tuh antri di telepon, mending kadang-kadang kalau punya kartu telepon, kalau nggak udah pakai koin, kita pagernya udah bunyi-bunyi, tapi mau mau balas atau mau kirim pesan kan harus ke operator, dan itu harus telepon ke operator umum, nggak boleh lebih dari 21 kata. Kalau situasi COVID masih saat gitu, masih teknologinya masih kayak gitu. Kebayangkan maskeran harus antri di telepon umum, belum kalau hujan atau panas, kayaknya penyebarannya udah lebih edon gitu Oke, COVID ini. ini ya. Ini buat teman-teman yang suka protes kalau sinyalnya mati-mati ya, coba dengerin lagi Kak cerita Kak Efni tuh ya, zaman-zaman perjuangan pager ya Kak ya. Belum lagi sebelum itu ada masa-masa apa ya, perkumpulan filatelis, kumpul-kumpul perangko gitu ya. Terus Uh, enak kirimnya by letter dong, by surat. Gila ya. Terus kalau pengen tahu muka teman kita kayak apa, lu pada tukeran foto dong gitu ya. Itu zaman SMP, Bo. Oke, memang harus banyak-banyak bersyukur nih Kak ya. Sekarang Ya, lumayan kalian maju kan teknologinya. most of di sini adalah para millennials ya. Jadi kalian mulai dari lahir sudah sebenarnya dekat dengan teknologi. Tapi memang gitu, kalau dari lahir udah terbiasa teknologi, ketika ada yang lag, ada yang kurang dari teknologi pasti protes. Kalau saya kan melewati beberapa fase ya, gitu. Kita-kita ini agak sulit bersyukur kadang-kadang ya Kak ya. Itu kan kodratnya manusia, ya nggak sih? Oke Kak, so tapi ketika kita misalnya menerima informasi tadi nih, stay at home-nya, apakah ada kayak semacam fase-fasenya atau step-stepnya gitu? Gimana caranya kita bisa apa ya survive atau bisa Sekali teman-teman kali ketika ada pandemi COVID, itu kan kurang Maret, 15 Maret kalau saya lihat dari si tanggal. Nah, beberapa tempat kerja, sekolah oleh pemerintah untuk itu udah tapi naik kendaraan. Rata-rata yang hayati itu masuknya ke fase iya nih. Jadi pokoknya segala barangkali meeting baju bawa pakai celana pendek. tiga? Gitu. Happy sekali dan kemudian bilang kayak gini, iya tuh jadi
akhirnya saya merasa tidak terlalu lelah, hanya sebagian besar hidup saya habiskan di jalan hanya untuk pergi ke kantor setiap hari. Demikian juga dengan beberapa anak sekolah, mereka senang, asyik, nggak harus pagi-pagi banget siap-siap, abis sarapan bisa nonton kartun dulu, setelah itu baru ngerjain tugas dari gurunya di Google Classroom kan gitu. Itu semuanya euforia pada saat itu, dan mereka bilang, iya dong, yang tadinya waktu banyak di luar dihabiskan sekarang bisa dengan keluarga. Dan berbagai reaksi yang sifatnya euforia ini wajar dirasakan. Kenapa? Karena tadi yang kita persepsikan bahwa aktivitas yang kita lakukan selama bertahun-tahun itu mungkin bisa jadi membosankan atau melelahkan. Begitu ada kebijakan di rumah saja, kita menganggap persepsi awal yang muncul adalah itu libur atau istirahat. Padahal kan sebenarnya tidak demikian. Kerjaan tetap ada, tugas tetap numpuk, ya. Tetapi apa yang terjadi? hanya hanya tempatnya saja dipindahkan dari biasanya kantor atau beberapa tempat, sekarang semuanya di rumah saja. Belum lagi kalau buat para ibu itu challenge-nya adalah mengelola anak-anaknya. Kan anaknya pengen ikutan nimbrung. Kayaknya bentar lagi anak ibu nimbrung nih kayaknya Ibu ya. Tadi diamankan dulu, mudah-mudahan nggak tiba-tiba gengges ya. Kan. Oke. So di fase euforia ini pastinya semuanya ngalamin sih Kak ya. Ngalamin, cuman gini, kita harus tahu fase euforia ini tidak berlangsung lama. Karena kurang lebih 2 minggu saja di rumah sudah mulai ada kejenuhan. Apalagi orang di mobilitas yang tinggi. Kegiatannya banyak, ketemu orangnya banyak, pokoknya full activity, sehingga dia menganggap capek sih iya, tapi tiap hari saya itu adalah colorful. Ketika segala sesuatu di rumah saja, saya melihat rumah saya itu lagi, artinya situasinya tidak ada perubahan, dia mulai jenuh. Makanya kurang lebih 2 minggu sudah mulai chaos tuh perasaannya. Pasti dia akan pindah ke fase yang berikutnya. Oke, 2 minggu nih ya Kak ya, fase euforia ini ya. Oke deh, fase berikutnya fase berikutnya adalah fase krisis ya. Nah, jadi kalau misalnya di fase krisis ini, tadi kan perasaan kita sudah mulai chaos nih, muncul ketidaknyamanan. Jadi misalnya kayak gini, kok aku merasa sumpah ya, start awalnya kayak gitu dulu, aku mulai sumpah nih, aku mulai suntuk nih, udah mulai mati gaya nih, udah mulai nggak tahu harus gimana nih, sehingga semuanya serba salah. Pekerjaan yang ringan pun jadinya berat. Dan tidak sedikit saya menerima keluhan juga dari klien-klien saya, mereka bilang kayak gini, tadinya ya Mbak Evni, aku dalam satu hari itu, aku bisa beresin maksimal itu misalnya sampai 10 tugas. Tapi dengan work from home, kenapa tinggal separuhnya? Padahal kan harusnya dia nggak ngabisin waktu ya. Dia di rumah kan dia ngabisin waktu buat di jalan dengan macet dan seterusnya. Itu kan bisa dipakai untuk maksimal. Tapi malah nggak maksimal. Nah, jadi ada mulai ketidaknyamanan perasaan yang muncul. Dan pada sebagian orang yang memang rentan dengan kondisi stres, artinya di sini distress ya, stres negatif, bukan eustress, bukan stres positif. Ya, endingnya adalah muncul psikosomatik. Apa yang terjadi? Mulai muncul, kok akhir-akhir ini di rumah saja kayaknya nggak kena debu, nggak kotor, tapi jerawat aku gitu ya, mulai ngaca dia gitu ya. Ya karena itu tadi kan ketika kita chaos dalam proses berpikir, kalau untuk para wanita nih, pasti mulai terjadi ketidakseimbangan estrogen. Kalau udah estrogen kena, pasti kondisi jerawat dan hal-hal yang sifatnya alergi kulit itu muncul. Belum ya, padahal nggak kena polusi ya Kak ya? Enggak, kan ini rumah lebih bersih ya, nggak ada debu jalanan. Cuci muka juga bisa sering kayaknya. Tapi kok malah jerawatan gitu. Pola makan udah sehat, olahraga udah ada, skincare dipakai. What's the problem? Masalahnya ada di mana? Nah, ternyata tadi ya, sudah mulai muncul distress, artinya stres negatif. Belum lagi ada orang-orang yang kadang-kadang gini, dia mulai muncul stres itu kadang-kadang yang kena itu second brain, di bagian pencernaan. Mahnya kambuh. Terus ada lagi berikutnya, apa ya, selain mah kambuh, terus mulai sekali perutnya gampang kembung. Kenapa ya aku tuh makan gampang kembung? Iya, pasti gas di dalam lambung akan meningkat ketika orang stres. Nggak harus nunggu dia karena diagnosa GERD dulu, enggak. Ketika stres, gas lambung pasti meningkat. Nah, gitu. Belum lagi ada yang lain kadang-kadang kena bagian kepala. Mereka bilang kayak gini,
aduh kenapa ya, aku tuh kadang-kadang jadi gampang muncul migrain, atau mungkin bangun tidur itu bahu aku, leher aku pegel-pegel. Itu semuanya efek-efek dari psikosomatik. Dan tiap orang beda-beda, psikosomatiknya depend on DNA yang dia bawa. Ya, jadi tidak akan sama pada setiap orang. Dan itulah hal-hal yang biasanya mulai muncul. Itu kalau psikosomatik bisa secara fisik. Kalau secara psikis tadi ya, produktivitas mulai turun. Terus ada nggak di sini teman-teman yang mulai merasakan sampai detik ini udah mulai gampang lupaan? Perasaan ya gue makin banyak yang dikerjain, kayaknya makin gampang lupa deh. Saya merasa tertohok, Kak. Kadang-kadang kan gini, kita tuh sekarang sangat terikat sekali dengan teknologi. Kita baru mau buka smartphone kita nih. Kira-kira aku tadi mau buka smartphone karena will do something. Begitu buka smartphone, bukan kerjaannya dia yang dia beresin, tapi malah kadang-kadang dia buka aplikasi lain dan dia terhenti di sana. Setelah itu beberapa saat kemudian dia baru sadar, oh iya ya, bukannya tadi aku tuh harusnya koordinasi di grup ini buat beresin kerjaan gitu. Oke. Gampang lupaan salah satu simptom juga ya, kayaknya. Iya, betul sekali. Dan ada juga bagi sebagian orang kadang-kadang mereka mulai merasa ini baper ya. Mulai berasa baper, jadi sensi gitu, sehingga kadang-kadang lihat komentar yang aneh dikit kesel gitu ya, atau kadang-kadang jangan ganggu gue, I'm not in a good mood gitu ya. Oke. Jadi Ini kayaknya ya pada masa krisis, belum lagi kalau mereka yang sudah berkeluarga, apakah perannya menjadi istri atau suami, ya menjadi ibu, menjadi ayah, itu kan sudah mulai multi peran. Multi peran itu challenge-nya luar biasa. Karena misalnya tadi, terlepas ada pun yang bantu di rumah, kan si anak tahu, oh asik, ini waktu aku bersama dengan orang tuaku. Pasti sang anak akan butuh atensi lebih, karena selama ini kan dia ditinggal dengan rutinitas orang tuanya. Dan untuk menyiapkan mental anak beradaptasi dengan itu juga jadi tantangan tersendiri dan bisa memunculkan krisis, ya. Sehingga wajar sekali kalau teman-teman di forum ini semua yang merasakan apapun status kalian saat ini, apapun profesi yang kita jalani saat ini, apapun variasi kegiatan kita udah mulai merasa ada jengah, ada lelah, kadang-kadang eh, kita merasa bosan, itu udah sangat-sangat wajar, ya. Oke. Ini kalau webcamnya dinyalain ya, Kak ya, semuanya pada ngangguk semua nih kayaknya, Kak. So di krisis ini kayaknya fase yang paling gak mengenakan ya, Kak, sebenarnya ya buat kita. Paling gak nyaman gitu kayaknya. Iya benar. Karena gini, justru memang kalau fase krisis ini adalah fase yang paling lama yang kita hayati. Dan rata-rata tiap orang itu merasakan minimal 2 minggu, maksimal unlimited, oke? So kita harus ready menghadapi hal itu. Jadi itu yang membuat kita tahu kita berada di fase apa pada saat ini. Membuat kita sadar betul strategi apa yang sebaiknya kita lakukan. Supaya apa? Supaya kita bisa beradaptasi nanti sampai di fase adaptasi yang membuat kita sudah pada tahap acceptance. Artinya kita bisa menerima perubahan-perubahan yang terjadi. Dan ya tentunya tadi seperti yang saya katakan di awal teman-teman, ini kan adalah bagian dari sejarah global, sejarah dunia. Kita tidak bisa mengubah sejarah dunia, kita hanya bisa menerima sejarah itu sebagai bagian dari perjalanan hidup kita. Iya, I see. Oke, kalau setelah di type crisis, step selanjutnya apa nih, Kak? Nah, bagi sebagian orang, mereka kan pasti gini nih, manusia itu diberkati atau dirahmati Tuhan dengan kemampuan otak untuk mengolah kemampuan berpikir. Sehingga bagi sebagian orang dia akan pindah nih, karena bisa dari 2 minggu atau 3 minggu, bahkan 4 minggu dia mulai pindah nih ke fase yang berikutnya. Fase yang ketiga itu kita sering sebut dengan fase recovery. Fase recovery ini biasanya orang-orang sudah mulai melakukan hal-hal yang sifatnya untuk mengatasi ketidaknyamanan itu. Dan akhir-akhir ini saya banyak lihat gitu ya, orang-orang yang tadinya nggak bisa masak jadi bisa. Mungkin itu biasanya kalau udah mulai mencoba-coba melakukan itu, teman-teman sekalian, berarti kita sudah mulai masuk fase recovery. Atau yang misalnya tadi gini, gue boro-boro waktu olahraga ya, Sabtu Minggu dipakai buat tidur, Senin sampai Jumat udah capek banget. Nah, tiba-tiba buka YouTube, buka siaran atau akun yang isinya olahraga, banyak tutorial gerakan, udah mulai dicoba, berarti Anda sudah fase ketiga. Atau ada lagi yang lain gini, aku mau cobain meditasi, aku mau nyobain ini art therapy, menggambar, kemudian sebagian orang mulai ya, nyanyi gitu ya.
cover-cover lagu atau mungkin ikut karaoke online, whatever lah ya, terserah gitu aplikasinya apapun, itu berarti semuanya udah di fase recovery. Artinya kita sudah mulai mencoba-coba strategi apa yang bisa kita pakai supaya kita tidak bosan. Bagi sebagian yang lain juga kadang-kadang kan mereka mulai download aplikasi atau mulai buka link ya mereka bisa dapatkan film-film yang cukup keren dan mereka bisa nonton di sana. Itu juga adalah fase recovery. Tetapi makanya nanti kita akan perlu tahu sebenarnya gini teman-teman, apapun yang kita lakukan untuk fase recovery ini tidak ada yang salah. Tapi kalau seandainya ada part atau bagian-bagian otak yang tidak kita stimulasi, itu yang membuat gue udah begini, gue udah begitu, tapi kok bosannya masih ada ya? Kok asa bosannya masih gak hilang? Di sana tantangannya. Jadi buat teman-teman di forum ini, kalian semua sebaiknya tahu bahwa ada empat part atau 4 bagian dari fungsi otak yang harus kita stimulasi. Yang pertama adalah bagian oksipital, ya. Oksipital itu adalah bagian visual, melihat. Ternyata beberapa kajian di bidang neuroscience mengatakan oksipital itu akan sangat baik kalau distimulasi dengan hal-hal yang sifatnya landscape katanya, sesuatu yang berhubungan dengan pemandangan. Kalau kebetulan kita bisa melihat pemandangan di sekitar tempat tinggal kita yang cukup asik, kita boleh manfaatkan itu ya untuk berjalan di sekitar kita, tapi tetap jaga jarak aman, pakai masker juga, pastikan keselamatan diri supaya bagian visual occipital lobe kita terstimulasi dengan hal-hal yang sifatnya nyata, ya. Jadi harus seperti itu. Karena gini, kalau buat teman-teman yang misalnya gini, aku udah bikin gambar, aku udah nonton film, aku udah lihat-lihat juga berbagai aplikasi semuanya gambar, tapi masih bosan. Iya, sebenarnya makanya tadi kajiannya itu ternyata occipital lobe atau bagian visual kita butuh distimulasi dari hal-hal yang sifatnya real atau nyata. Jadi kalaupun mau buka gambar, maybe bisa luangkan waktu hal-hal atau gambar-gambar yang sifatnya landscape, dan syukur-syukur kalau di situ kontras atau kombinasi warnanya cukup colorful sehingga kita bisa seolah-olah merasa melihat pemandangan nyata. Atau barangkali mungkin silakan dicari aplikasi virtual. Kadang-kadang kan suka ada tuh seolah-olah kita masuk ke satu hutan tertentu atau taman tertentu, dan itu akan sedikit mengobati bagian occipital lobe kita, ya, supaya tadi step 1 untuk mengobati rasa bosannya bisa kita lakukan. Oke. Itu masih ada 3 lagi nih. Masih ada 3 lagi. Oke Kak, sebelum yang 3 lagi nih. Nah, teman-teman di sini, aku baru dapat info dari tim donasi dari rumah juga. So kita mau ngasih chance ke teman-teman partisipan di sini. Nah, kita kan akan menjalani sesi ini sekitar sampai jam 4. Teman-teman, kita akan pilih untuk yang paling menarik akan mendapatkan postcard dari kita. Nah, postcardnya apa? Bisa dilihat di sini. Dari rumah ini dia akan mendapatkan virtual postcard. Jadi bukan virtual postcardnya bukan dikirim langsung ya, karena kan lagi social distance ya. So akan kita kirimkan secara virtual. Nanti contoh
Oh iya, iya. Itu apa sih yang lagi trending di Spotify mau di mana kasih tahu gitu ya. Oke, problem, don't worry, be happy. Tapi yang dibutuhkan dari temporal lobe otak supaya tadi ya gelombang otak kita itu bisa turun ke alfa dan lebih tenang, pilihlah suara yang berhubungan dengan alam. Nah, kalau misalnya kebetulan di sekitar rumahnya ada suara alam, oke, boleh dengarkan secara alami. Tetapi kalau kebetulan sulit, kan bisa download aplikasi ya. Barangkali mungkin teman-teman gini, kalau tadi ya, saya nggak tahu juga apakah ada gitu aplikasi virtualnya, seolah-olah kita masuk ke hutan atau ke pantai, ada gambar yang cukup kontras dan colorful, sehingga itu terlihat lebih real, seolah-olah seperti 3 dimensi, dan disertai dengan ada suaranya sekaligus. Itu keren banget. Ya kalau nggak barangkali mungkin boleh cari YouTube ataupun video tentang itu. Ya. Oke, jadi Nah, bisa ini digabung juga ya Kak ya. Jadi satu digabung, stimulus bisa disatukan. Ya. Jadi makanya men-trigger kadang-kadang beberapa otak ya. ya, saya menerima keluhan kadang-kadang mereka bilang gini, Mbak Emi aku tuh udah hatam loh berapa film, jangan tanya. Ya, apalagi buat mereka yang mungkin me time-nya cukup banyak, saya bilang gila, bisa banyak berapa film nih, gue juga pengen gitu ya. Serial biasanya Kak ya. Atau mungkin tanya aja yang suka nonton serial Korea itu udah berapa episode. Tapi boringnya masih ada karena tadi kasih tambahannya stimulasi dengan 2 bagian otak tadi. Kemudian bagian otak ketiga yang membutuhkan stimulasi adalah ada yang disebut dengan parietal lobe, itu di bagian atas puncak kepala. Ini bagian dari otak yang mengendalikan fungsi gerakan motorik atau kinestetik. Jadi ternyata keep moving. Jadi selama stay at home harus bergerak. Dan bergerak yang disarankan untuk menstimulasi bagian otak ini adalah gerak yang menggerakkan minimal 3 anggota tubuh, yaitu kepala, tangan, dan kaki. Jadi kalau kepala, tangan, kaki gerak, badan pasti otomatis. Ya terserah, mungkin itu bisa olahraga atau senam atau stretching atau apapun. Ya, dan 3 anggota tubuh tadi bergerak dengan gerakan yang sifatnya ritmis, artinya punya keteraturan tertentu. Jadi kalau ada yang bilang, Kak, aku kan kemarin habis nyikat kamar mandi, itu beda ya. Jadi beberes Kamar mandi udah plus sebel ya. ya, bukan gerakan ritmis yang sifatnya lebih punya keurutan tertentu sehingga bisa menstimulasi bagian otak ini. Jadi makanya 3 hal ini kita lakukan sampai kita masuk ke part bagian terakhir dari otak adalah itu ada di limbic system, area yang tadi saya katakan paling luas dari otak. Ternyata limbic system itu adalah titik pusat dari affection atau perasaan, dan itu adalah titik pusat empati. Ternyata bagian otak ini membutuhkan stimulasi dalam bentuk kegiatan yang sifatnya charity. Jadi memberi apa aja, misalnya kayak gini, lu lagi ngapain? Ada waktu nggak? Gue mau curhat. Oke, berarti giving kita adalah memberikan waktu dan atensi. Atau ada yang minta ajarin gue dong, itu gue nggak bisa. Atau ajarin tutorial masak, diajarin. Nah, itu juga giving. Atau barangkali sebagian teman-teman mau menyisakan sebagian dari uang saku yang dia punya untuk memberi tadi paket sembako atau membantu warga miskin dan seterusnya, itu juga giving. Jadi 4 fungsi bagian otak ini sebaiknya diberikan stimulasi yang optimal supaya tadi chaos ya, artinya ketidakseimbangan neurotransmitter fungsi otak itu akan lebih teratasi dengan cara-cara sederhana ini. Gitu dia. Jadi terserah mau nyobain metode tutorial atau apapun yang didapatkan dari media online, tapi pastikan keempat part atau bagian dari fungsi kerja otak ini terstimulasi dengan optimal. So, kalian bisa memanage ya atau mengelola tadi bagaimana sistem kerja otak kita. Jadi kita tidak bisa mengontrol pikiran kita 100%, tapi mengelola dengan stimulasi 4 bagian tadi tentunya akan sangat membantu. Oke. Wah, terima kasih banyak nih tipsnya nih kayak ternyata akhirnya terjawab nih ya. Kenapa yang nonton Netflix mulu nggak hilang-hilang bosen ya gitu ya kan? Oke, so berarti semakin banyak stimulasi yang dikasih, semakin banyak juga area otak kita yang tertrigger gitu ya kayak. Dan gini teman-teman sekalian, perlu dipahami 4 area otak tadi kalau untuk di fase recovery sehingga kita bisa mengelola fungsi kerja otak dan fungsi berpikir kita, itu dilakukannya tiap hari ya. Jadi kalau ada yang bilang, Kak, aku kan udah kerjain kemarin. Kapan?
Nah, tapi masih bosan ya belum lah. Jadi gini, kalau seandainya kita ingin menstimulasi fungsi kerja otak tanpa adanya stimulan tertentu, artinya zat obat-obatan tertentu. Jadi kan stimulasinya yang sifatnya kan harus alamiah. Hari ini mungkin untuk di Oksipitalus lihatnya apa, dengerinnya apa gitu ya. Terus gerakannya seperti apa dan do kindness kebaikannya itu bagaimana. Besok apalagi dan itu berbeda setiap harinya. Tapi perlu diingat lakukanlah sesuai kesanggupan, jangan sampai juga jadi kayak ngutang gitu kan jadi stres sendiri juga. Jadi konsistensi pun penting banget Banget. nih Jadi kayak. ternyata kalau dalam teori the plastic of mind artinya brain plasticity, otak bisa mengubah kode-kode dari sinaps. Jadi jembatan saraf yang terbentuknya gini, nanti berubah jadi begini misalnya. Dia akan berubah sendiri secara organik fungsinya ketika kita menstimulasi secara alamiah dan terus-menerus. Diubah dengan cepat bisa. Itu dengan obat-obatan psikiatri kan, ada yang ngeblok dopamin, ada yang naikin endorfin, itu bisa. Tapi satu kali fungsi otak kita mendapat stimulasi dari obat-obatan, artinya sesuatu yang sifatnya ini ya tidak alamiah, maka kemampuan alami otak untuk menghasilkan kimiawi tadi akan hilang gitu. Ekstrimnya bisa seperti itu. Kalaupun nggak hilang, biasanya kemampuannya akan berkurang bisa sampai 50%. Jadi kalau bisa yang alamiah mah yang alamiah aja ya kak ya. Jangan mudah dan murah juga gitu kan ya. Betul, lebih ekonomis betul kak. Di konsistensi. Tantangan kita terbesar sebagai manusia adalah untuk menciptakan segala sesuatu menjadi habit. Makanya wajar-wajar aja sih saya bilang kalau para motivator bilang the power of habit gitu. Iya, karena tips atau strategi untuk menstimulasinya kita udah tahu, tapi menjaga konsistensi itu kan itu yang biasanya adalah tantangan terbesar yang kita hadapi. Betul. Jadi kayak untuk menjalaninya ya kak dan secara konsisten menjalani kadang-kadang menjadi challenge tersendiri sih ya kak ya. Ya betul sekali. Oke deh. Nah, si fase recovery ini kira-kira akan bisa berapa lama nih kak? Kalau tadi kan kebanyakan minimal 2 minggu. Kalau yang recovery 2 minggu juga kak? Sebenarnya fase recovery, kalau kita ngambil dari teori neuroscience bahwa fungsi otak akan terstimulasi itu minimal 21 hari berturut-turut kita do activity yang merangsang neurotransmitter otak tadi. Jadi minimal 21 hari berturut-turut. Jadi boleh dong kalau ada agendanya atau kalendernya ditandain tiap hari. Hanya hari misalnya mulai besok nih, besok hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat dan seterusnya. Karena kalau minimal 21 hari dilewati secara konsisten, secara automatically berarti nanti hari ke-22 itu biasanya akan memudahkan kita untuk masuk ke fase adjustment. Nah, apa yang dirasakan pada fase adjustment ini tidak berarti tidak ada stres sama sekali, tapi kita sudah merasa bahwa ini bagian dari sejarah ya yang kita hadapi dan kita udah mulai terbiasa. Enggak juga sampai enjoy jadi happy banget enggak sih, tapi udah terbiasa. Minimal kan itu sudah lumayan kan, berarti kan kita sudah bisa sampai di acceptance. Gitu. Oke. Berarti ini harapannya sih semuanya akan sampai ke adjustment dan acceptance ini ya. Betul sekali. Oke, ya itu udah banyak berarti ada fase-fasenya ada 4 berarti Ya, tadi ada 4 fase. Jadi makanya teman-teman sekalian, kalau mengikuti dari perspektif neuroscience adalah bahwa otak kita itu tadi ya 4 cara yang kita lakukan itu adalah menstimulasi dan sekaligus memanipulasi kerja otak dengan cara alamiah. Jadi cara-cara itu yang biasanya dipakai sehingga kalau kita berpikir, aduh gila gimana dong, aku nggak punya sertifikasi khusus terkait bagaimana melakukan terapi the power of mind, nggak usah. Cara sederhana tadi bisa dilakukan asal konsisten minimal 21 hari supaya sinaps artinya kode sirkuit syaraf otak yang tadi kodenya begini nanti berubah jadinya begitu. Kan? Yang repot nih kalau siklusnya jadi kayak naik turun, tapi itu wajar. Dan nggak tahu di sini yang hadir para
Barangkali setelah ini nanti teman-teman bisa mencoba cara-cara seperti itu. Dan tentunya tadi kalau misalnya part dari otak yang limbik ya, itu distimulasi dengan kegiatan charity, tadi ya giving, memberi ya. Dan kalau misalnya doa, meditasi, rangkaian aktivitas ibadah itu semuanya menstimulasi di bagian limbik system itu. Gitu sih, ya. Jadi tenang, makanya apapun yang kita lakukan, kalau kita paham, kita tahu bagian otak mana yang kita punya. Dan kalau kita tahu atau kita paham bagian otak mana yang butuh diberikan stimulasi yang tepat, itu akan lebih mudah bagi kita untuk meregulasi sistem kerja otak dalam menghadapi pandemi COVID pada saat ini. Iya sih, berarti step one-nya memang benar-benar harus mengenal diri sendiri tadi, mengenal cara-cara kita menstimulasi juga ya Kak ya. Betul sekali, dan tentunya area otak yang harus distimulasi tadi nggak ada kaitannya dengan gen ya, dengan faktor suku bangsa ya, mau dia Indonesia, mau dia itu rasnya Kaukasoid, mau dia Afrika, mau apa semuanya sama sih. Oke. Asia ya. Asia ya. Oke deh. Menarik banget paparannya dari Kak Efni. Nah, tadi udah dijelasin ada fase-fasenya, ada banyak stimulasi untuk kita bisa men-trigger dan mengisi kebosanan lah ya, mengatasi kebosanan. Nah, sekarang aku mau buka question and answer session deh dari teman-teman. Mungkin tadi dari paparannya Kak Efni, ada nggak yang teman-teman pingin tahu lebih lanjut atau pingin discuss lebih lanjut lagi? So, teman-teman buka open Q&A session sekarang. Kalau misalnya mau lewat chatting, boleh. Kalau mau nanya langsung, teman-teman bisa ngaktifin raise hand-nya. Nanti aku akan panggil namanya untuk teman-teman tanya langsung ke Kak Efni. Anaknya sih tanya langsung ya, Kak ya? Iya, boleh tanya langsung. Kapan lagi kita ketemu, ya nggak? Iya. Oh, itu kan kita ketemu, kita ngobrol, kita saling mengisi, memberikan support. Ya itu kan tadi itu untuk bagian area otak yang keempat ya, limbic system ya, minimal hari ini. Kan kita udah kumpul ini. Minimal ada yang terisi nih ya sekarang ya, udah ada modalnya. Oke, yuk teman-teman, ada yang mau memberikan pertanyaan atau ada yang masih mau didiskusiin tentang paparan yang udah disampaikan oleh Kak Efni tadi? Oke, itu. Oh ya, ada Maria Gayatri. Halo, Kak. Oh, Maria. Si Gaya. Apa kabar, Gaya? Oh iya dong. Terkenal ini, Bu. Terkenal apa? Videonya mana? Oh, pengen lihat. Videonya mana? Tapi kameranya gelap. Oh, nggak apa-apa. Kan biar maksimal tadi ya kan, memenuhi oksipitalog visualnya ada, gitu ya. Suaranya gelap kan? Gelap. Ini mau ditutupin gak kayaknya? Ini aku mau nanya, Bu. Jadi ini ada titipan pertanyaan juga sih, Bu. Kan kalau untuk yang tadi tuh cara mencegah bosan itu kan dia ada banyak tuh, Bu, dari penglihatan, pendengaran, terus ada limbik juga kan ya, Bu. Nah kalau misalnya nih, Bu, anak kosan pasti di kamar aja, ya kan, Bu. Terus kalau misalnya kayak VR gitu kan, ya bisa beli sih, cuman ya melihat situasi sekarang kan juga sulit nih, Bu, kalau misalnya mesti beli atau harus keluar. Nah itu ada ini nggak sih, Bu, ada alternatif lain nggak sih, Bu, biar bisa membantu mengurangi kebosanannya? Ya. Nah, makanya tadi kalau untuk lebih gratis sebenarnya kan memang tetap ya, apapun yang terjadi mau nggak mau akan ada kuota ya. Kalau nggak gini aja, boleh download kan. Kalau sekarang kita lihat dari YouTube cukup banyak kan ya video-video yang ada landscape nature ya, gambar-gambar yang atau pemandangan yang sifatnya alam. Dan kalau saya lebih menyarankan dominasinya lebih banyak di hijau ya. Karena itu lebih mudah untuk menstimulasi gelombang otak kita turun ke periode alfa. Karena kita sadar betul di sini beta. Jadi boleh download deh. Jadi biar nggak terus-terusan buka kan kuota juga habis ya. Satu kali download, mungkin kita pilih 2-3 video dan itu boleh diganti-ganti. Dan sekaligus biasanya kadang-kadang di video itu kan ada suara-suara yang sifatnya natural. Jadi dipilih aja itu bisa buat adik-adik yang kebetulan misalnya mereka berada di kosan, terus kalau mau mudik juga nggak bisa, kan kayak gitu.
bisa kok dilakukan seperti itu. Dan kalau untuk bergerak kan di dalam ruangan sih nggak masalah. Cuma catatannya tadi minimal 3 anggota tubuh bergerak dengan gerakan yang sifatnya ritmis. Jadi berarti kan boleh juga ngikutin tutorial. Thank you, Bu. Baik lagi. Iya, sama kayak aku pernah dapat di Instagram kalau nggak salah lagi zaman-zamannya tuh yang virtual museum, Kak. Nah, iya, dia jadi ada bikin beberapa. kan ya. Sempat aja kan waktu minggu lalu. Warnanya macam-macam nggak apa-apa. Jadi ganti-gantilah pemandangannya sih nggak masalah. Cuma tetap harus ada dominasi pemandangan yang sifatnya nature, yang betul-betul sesuatu sifatnya dari alam. Jadi makanya ahli di bidang neuroscience bilang gini, kalau dulu para leluhur kita, orang-orang terdahulu, seringkali mereka meditasi kan pilih spotnya, tempatnya yang lebih natural tuh. Kadang-kadang di hutan atau di tempat air terjun tertentu. Ya kan kalau kita mikir, wah gila, Thank you Kak Evni. Ini ada yang komen kata ngeliat hijaunya sayuran termasuk juga nggak Kak? Oh, mungkin gini. Memang kan betul. Kalau di tengah kondisi pandemi COVID, tubuh yang pH-nya basah, itu tubuh pH basah kan kalau banyak buah dan sayur. Barangkali mungkin bikin rainbow gado-gado. Apa nitip dari tukang sayur juga. Iya benar, sama lotek, aduh. Bayam tuh ada hijau, ada oranye, terus tambahin satu lagi entah tomat gitu ya. Kemudian tinggal aja beli bumbunya udah jadi atau salad dressing itu boleh. Sabar, buka sebentar lagi ya teman-teman ya, masih jam 4 ini ya, sabar ya. Oke, ini ada satu pertanyaan dari chat nih Kak, chat private ke aku. Pertanyaan gini, ini masalah habit, gimana sih caranya kita bisa membentuk habit yang berhasil? Karena memang tantangannya buat beberapa orang adalah masalah konsistensi, dan ujung-ujungnya jadi wacana aja Kak. Nah, ada tips nggak nih? Nah, kita harus tahu orang Indonesia itu kan budayanya kolektivistik. Apapun yang terjadi, kebersamaan itu sesuatu yang penting. Sehingga beberapa penelitian untuk membuat orang memiliki psychological well-being di Indonesia harus ada social support yang cukup. So, barangkali bikin aja grup dengan sahabat-sahabat dekat. Misalnya grup WA nih, 3 orang. Oke, siapa aja yang mau jadi reminder, nggak masalah. Yuk, bareng yuk hari ini. Mungkin videonya bisa tuker-tukeran, suara-suara yang bisa kita dengarkan tuker-tukeran. Oke, stimulasi exercise kita hari ini apa? Terus charity atau misalnya kita saling sharing, berbagi kita satu sama lain hari ini apa? Bikin kayak gitu. Jadi jangan biarkan dirimu dalam kesendirian. Karena di periode ini kita hanya physical distancing, tapi tidak social distancing. Karena social distancing artinya menjaga jarak sosial, sedangkan manusia adalah makhluk sosial. Makanya saya bisa paham, bener loh, otak akan otomatis menerjemahkan itu. Makanya gini, saya wajar. Di beberapa kota besar di Indonesia sudah menerapkan PSBB. Tapi challenge terbesarnya adalah kadang-kadang masih banyak yang kumpul-kumpul dan di jalanan masih berseliweran. Karena budaya Indonesia kolektivis, sosialisasi dan kebersamaan itu penting. Jadi harusnya yang semakin diingatkan supaya otaknya menerjemahkan itu konsisten ke perilaku, harusnya bilang physical distancing, kita cuma pisah jaraknya doang ya, tapi hati kita tetap terhubung satu sama lain gitu ya. Everything secara konsisten, bikinlah support system dari sahabat-sahabat terdekat kita yang bisa saling mendukung dan mengingatkan satu sama lain. I see. Oke, thank you Kak Evni. Nah, sekarang ada yang raise hand satu lagi nih Kak. Mungkin Kakak familiar sama namanya nih. Ada Jevin. Hai Jevin, boleh silakan di-unmute. Mau nanya Jevin. Apa kabar? Hai. Kak mau nanya Kak. Ya. Kalau buat yang visual sama audio itu kan dilakuinnya biar jadi habit selama 21 hari nih. Ya, berturut-turut ya. Ya, terus idealnya dalam sehari itu berapa menit? Waktunya berapa tuh Kak? Durasinya berapa lama? Iya, durasinya. Ya. Rata-rata otak bisa menurunkan gelombang otak dan konsisten di situ biasanya kurang lebih 10 sampai 15 menit. Jadi kalau bisa 15 menit syukur, kalau seandainya nggak punya banyak waktu karena many things yang harus dikerjakan,
Jadi boleh coba itu 10 menit. Tapi idealnya bagusnya ini pagi itu 2 kali sehari, misalnya pagi kami sebelum tidur. Sehingga fungsi otak kita itu tetap terstimulasi dengan konsisten ya. Dan juga tadi kan akan menurunkan hormon kortisol, hormon stres kita. Oke, makasih Kak. Oke. Thank you Jevin. Ini mulai ramai nih Kak pertanyaan di chat. Aku kan pertanyaan kedua nih ya, kayak pada malu-malu gitu ya. Pertama kan biasa harus panas dulu gitu ya. Benar ya, nunggu panas. Keburu buka puasa loh, nunggu panas nih ya. Ada gini Kak, ini pertanyaannya bagus nih. Kalau tadi misalnya kita udah sampai tahap adjustment tadi, kalau misalnya pandemi ini udah selesai, physical distancing udah beres, apa ada kemungkinan nih kita malah jadi udah teradjust dengan kondisi yang sekarang, physical distancing, dan jadinya kita harus ngulang lagi dari awal, mulai dari euforia dan lain sebagainya untuk kondisi yang normalnya. Ada kemungkinan jika ada kemungkinan itu bisa terjadi karena tadi otak butuh proses untuk menghadapi satu transisi perubahan situasi. Jadi sangat wajar dan itu sangat mungkin bisa terjadi. Dan pada saat itu tentunya nanti tutorialnya akan berbeda lagi ya. Di euforianya apa, krisisnya nanti krisis apa, recovery caranya gimana, adjustmentnya akan gimana. Itu nanti akan berbeda lagi caranya. Karena stimulusnya berbeda, bukan COVID lagi. Tapi adalah welcome to the real world ya, dunia nyata seperti yang kita hadapi sebelumnya. Oke deh. Oke, next ada lagi nih Kak, soalnya nanya private, malu-malu kayaknya. Halo Kak, bagaimana cara mengatasi rasa cemas yang sering juga jadi bikin psikosomatis, terutama ketika misal harus keluar. Nah, mungkin ini ada kondisinya nggak full WFH kali ya Kak ya. Dia harus keluar, nah kadang jadi malah psikosomatisnya tertrigger. Nah, gimana sih caranya kita ngatasin cemas ini, Kak? Oke, kalau Kakak melihat sih seperti ini. Berapa banyak orang nih yang maksudnya dengan status sosial ekonomi yang baik. Berarti nggak mungkin tubuhnya kurang nutrisi, ya nggak sih? Nggak mungkin tubuhnya kurang kontrol ini dan itu. Tapi dia kena COVID. Di sisi lain, saudara-saudara kita yang membutuhkan, ya boro-boro ngomongin nutrisi lah, bisa makan hari ini juga udah say thanks to God. Jadi kalau saya lebih melihat seperti ini, kondisi yang kita hadapi saat ini, seringkali itu siapa yang akan kena dan seterusnya, terlepas dari kondisi kesehatan fisik, kesehatan mental, ada faktor destiny di dalamnya. Artinya ada takdir Tuhan yang berjalan di atas kejadian itu. Ya, jadi itu hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Jadi berapa banyak juga orang-orang yang kadang-kadang di luar mungkin dia lebih mudah terpapar tapi dia masih dalam kondisi baik dan aman sampai saat ini. Ya, jadi kita harus ingat ada sang Khalik, sang pencipta yang lebih menentukan destiny dalam kehidupan kita yang tidak bisa kita kontrol. Jadi berhati-hati wajar, waspada itu wajar. Kalau kita mengingat hal itu biasanya cemasnya akan berkurang. Karena berapa banyak misalnya teman-teman dari kepolisian kerjanya di luar itu wajar tuh. Kayaknya kalau terpapar juga lumayan. Kalau tenaga medis udah lah ya. Maksudnya memang ada yang tetap selamat, ada yang kena. Itu kan ada bagian dari takdir Tuhan yang berperan di sana. Mungkin yang penting kitanya juga we do what we can do ya Kak ya. Mulai dari jaga kebersihan dan kita kan tidak bisa mengontrol. Virusnya juga nggak kelihatan. Itu bikin kita parno kan. Jadi mau megang ini takut, ya mau lihat itu juga khawatir. Iya. Jadi tenang aja. Kalau misalnya kita sudah menjaga bagaimana perspektif yang oleh WHO, sisanya kita berdoa, kita tahu bahwa Tuhan yang menentukan semua itu, kita akan menjadi lebih tenang. Kita tidak sendirian, ya. Ini memang harus filter juga sih ya Kak, betul. Yang jadi bikin lebih worry, ini harus filter juga. Iya, betul sekali. Oke, next ada lagi Kak. Ini masih private juga nih nanyanya. Kalau ditanya caranya bisa resilience dalam kondisi ini dengan cukup cepat, karena misalnya kita udah di masa recovery, tapi karena ada kondisi tertentu, misalnya sosial, akhirnya membuat kita balik lagi ke masa krisis. Kuncinya satu, kunci kalau resilience kan yang bisa dengan seringkali yang buat kita tidak resilient adalah first life. Ya, tadi yang seperti saya katakan di awal, kita tidak selesai, bisa urusan asmara,
bisa urusan relationship dengan sahabat, bisa apapun itu, itunya nggak kelar. Ada stimulus nih COVID, udah kacau. Jadi diselesaikan dengan segera. Satu persatu ya Kak ya. Ya, jadi ringankanlah kondisi mental kita yang memang bisa kita selesaikan, itu akan menjadi lebih baik untuk bisa diselesaikan. Ini pertanyaan loh. Tadi kan katanya lihat warna hijau stimulus yang bagus dari David. David mana David? Wah, ini kayaknya anak musik nih Kak. Oke, anak musik David. Nah, kalau untuk pendengaran ada musik frekuensi tertentu nggak? Iya. Jadi ternyata untuk pendengaran yang bisa menstimulasi ke gelombang alfa itu agak lupa ya frekuensinya berapa. Tapi sebenarnya gini, rata-rata musik yang berhubungan dengan suara alam yang sifatnya lebih natural, let's say mungkin suara burung, suara air, ya itu biasanya lebih mudah membantu kita untuk turun ke gelombang alfa. Ya terserah kalau misalnya nada musiknya, tapi mungkin juga nggak underground kali ya, atau musik rock nggak juga ya. Juga kalau misalnya rada-rada dekat ke pop atau ke jazz mungkin masih bisa ya, atau misalnya instrumental musik terkait dengan suara yang sifatnya natural itu juga bisa sih. Oke deh, nanti David bikinin ya Fit ya musiknya ya, yang bisa kita dengerin nih, jadi salah satu stimulus. Iya. Kalau dari teori otaknya bilang gini, kalau kita ukur dengan EEG, gelombang alfa itu ada di 8 sampai 12 Hz. Ya, berarti kalau bayangan saya kan nggak mungkin musik yang beatnya terlalu cepat gitu ya. Tinggal dipilih sesuai selera yang mana. Karena kan musik itu masalah pace ya, masalah selera. Oke, siap Kak. Nah, terakhir nih, wah kalau ini bukan pertanyaan Kak, ini malah nagih. Nah, boleh nambahin untuk setelah pandemi. Nah, ini misalnya nambah kelas lagi atau gimana nih? Atur aja gimana panitia deh, ntar sayanya gitu. Saya ini mah ready ya. Seneng-seneng aja. Tentang pandemi yang setelah pandemi. Ada Anggi. Apa kabar Anggi? Halo Kak. Hai. Semuanya malah di sini coba, ya ampun. Jadi kemarin baru ngobrol kebetulan sama karena saya salah satu tim BPBD untuk penanganan COVID di Jawa Barat. Okay. Bahwa setelah pandemik ini kita akan menghadapi satu kehidupan yang baru banget, di mana physical distancing itu tidak akan pernah selesai karena virus ini bukan berarti hilang, tapi hanya menurun grafiknya dan ada kemungkinan second attack dan lain-lain. Jadi yang saya takutkan malah sebenarnya mungkin ini kita di sini bisa juga memikirkan bagaimana cara memberikan informasi untuk orang-orang di luar sana. Kalau suatu hari nanti lockdown selesai, PSBB selesai, itu bukan berarti kita bisa euforia untuk melakukan hal yang seperti dulu, karena memang mau tidak mau kita harus menyadari bahwa dunia ini udah nggak akan pernah sama lagi gitu. Jadi mungkin adaptasi baru lagi, nanti kita ada kelas lagi kali ya Kak. Boleh banget nih. Iya, boleh. Karena setiap transisi kehidupan, fungsi kerja otak memang harus disiapkan, dan itu nanti bagian otak yang harus distimulasi lagi. Tidak sama seperti yang saat ini. Gitu. Betul Anggi, itu betul sekali. Dan dikhawatirkan takutnya orang-orang euforia berlebihan, over dopamin. Iya betul. Gila, gitu. Dan itu transmisinya gampang banget kan kalau buat virus gitu. Ya karena kayak kita bersalaman aja tuh itu udah pindah virusnya gitu. Jadi sekarang tuh kayak ibaratnya kita dulu waktu kecil kita main kejar-kejaran tuh. Kalau kita ketep tuh jadi kucing. Nah ya itu sekarang kejadiannya. Kalau divisualisasi. Ilustrasinya gitu ya. Ya emang begitu. Jadi ya, kita say hi terlalu dekat aja tuh ya bukan parno sih, tapi kita mungkin ya mesti waspada. Sebenarnya kalau kita sudah tahu preventifnya seperti apa, yang harus jadi parno juga gitu. Gitu aja. Thank you Anggi. Oke deh, menarik nih ya. Jadi banyak info jadinya kita Kak. Benar sekali. Memang kayaknya forum-forum ini kan salah satu bentuk dari tadi yang saya katakan untuk menstimulasi limbik dalam bentuk social support. Kita berbagi informasi, ya kita bisa saling menguatkan sama lain,
Dan kita tahu bahwa kondisi ini dihadapi tidak oleh kita sendiri, karena teman-teman kita pun menghadapi situasi yang sama. Itu kan secara mentally kan akan lebih menguatkan dibandingkan kita diem sendiri nonton film, nggak ngomong sama siapa-siapa, feel so lonely, so empty, stresnya gampang banget. Oke. Satu pertanyaan terakhir ya Kak ya. Oke, ya. Satu pertanyaan terakhir nih mau nanyanya langsung live. Ada yang raise hand dan ya. Boleh Kak, silakan. Mau nanya apa nih? Halo. Halo. Sasya. Iya Ibu. Aku mau nanya nih kan. Tadi setelah masa krisis itu kan kita ada recovery ya. Betul. Nah, yang sempat aku rasain itu masuk ke recovery itu udah mulai merancang kegiatan nih, karena kan asalnya 1 minggu full kegiatan di luar kan, sampai akhirnya harus stay at home, otomatis aku mulai merancang kegiatan nih. Selain jadi istri, otomatis kan banyak juga yang harus aku jalanin selain kerja gitu, kayak ngurus rumah dan lain-lain. Nah, tapi ketika aku membuat list untuk aktivitas hal-hal yang tadi untuk menstimulus kerja sistem otak kita, kayak misalnya olahraga, bla 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 gitu ya, itu agak sulit tuh, kayak jadinya pengennya bener tuh yang nonton aja, mungkin karena udah terbiasa dengan nonton, otomatis buat olahraganya jadi males. Nah, itu tuh agak sulit sih Bu, gitu. Memang butuh berapa hari dari rencana yang aku tulis baru bisa aku jalanin. Nah, ada tips nggak sih Bu, biar dari semua rencana-rencana itu bisa kita kerjakan satu persatu yang sebenarnya hal itu positif bagi diri kita. Gimana sih Bu? Oke, ya. Jadi kalau mengikuti teori neuroscience tadi kan bagian otak yang paling luas itu kan limbic system, bagian otak yang mengendalikan feeling. Jadi seringkali ketika melihat sejumlah informasi, misalnya daftar kegiatan yang akan kita lakukan, secara automatically hanya dalam hitungan detik otak kita akan menerjemahkan, oh my god, tugas gue banyak ya. Kita masih stay the same aja gitu, lakukan hal yang memang udah membuat kita nyaman. Jadi makanya biasanya kalau udah dibikin list seperti itu, pilih dulu yang betul-betul sifatnya penting. Selain itu penting dan itu urgent, harus dilakukan saat ini. Jadi pilih aja dulu, biasanya kalau para ahli neuroscience bilang pilih 2 atau 3 saja maksimal, yang ringan, yang memudahkan kita, dan kita mulai dari situ. Sehingga nanti bagian otak akan menerjemahkan, oh itu ringan. Setelah itu dilakukan terus-menerus, sudah jadi habit kan enak tuh. Kita boleh ada additional lagi kegiatan yang merancang bagaimana strategi dari sistem otak kita bekerja. Oke deh Bu. Makasih ya Bu ya. Sama-sama. Thank you pertanyaannya Kak. Oke deh. Nih. Oke, tadi pertanyaan udah banyak banget. Thank you udah menanyakan, dan kita juga jadi banyak input, banyak feedback juga dari kita, nambah-nambah info ya. Nah, terakhir nih, sebelum aku tutup, aku ada satu polling. Jadi kan tadi dari KF ini udah memaparkan ada berbagai macam fase. Nah, dari paparan yang sudah dijelaskan sama KF nih, kita mau tahu nih Kak, kira-kira dari teman-teman di sini sekarang paling banyak ada di fase mana? Oh iya. Penasaran ya? Kita coba ya. Kita lihat nih. Oke, teman-teman udah muncul pollingnya di layar masing-masing teman-teman. Ada fase 1, 2, 3, sampai 4. Boleh langsung teman-teman pilih aja. Kira-kira teman-teman sekarang ada di fase mana? Tenang aja, jawabannya anonymous kok ya. Jawabannya anonymous kok. Kira-kira di tahap mana? Ada yang milih euforia nih, kalau lihat dari prosesnya udah lewat ya euforia. Betul. Iya, saya masih euforia kayaknya. Oh my god, hati-hati masih ada 3 fase lagi loh. Hati-hati ya. Oke. Gimana? Sudah dia sih teman-teman? Oke, masih nunggu. Ya, kalau KF ini sekarang udah tahap mana Kak? Kalau saya sih udah di fase adjustment gitu, karena patternnya udah dapet, strateginya udah dapet gitu. Ya, jadi setelah saya melewati itu, saya baru bisa cerita 4 hal ini. Oh iya, bener juga sih ya Kak ya. Karena sudah mengalami gitu ya Kak. Testimoni personal. Saya lebih penuh dengan perasaan gitu ya. Oke deh.
Kalau gitu coba kita tutup and polling, kita mau lihat hasilnya. Nih, aku share ya, kita lihat bareng-bareng. Wow, ternyata Kak paling banyak itu di fase recovery. Oke. Bersyukurlah berarti krisis itu lewat ya. Ya, betul banget. Udah 48%. Di euforia, ada teman saya satu tuh, yang masih di euforia. Yang kedua di krisis. Sepanjang masa. Amin. Ada yang di krisis 6 orang dan banyak memang recovery, dan puji Tuhan yang di adjustment juga udah ada nih Kak, udah ada 7 orang. Oke, recovery tapi 48, adjustment 26% ya. Yes, betul. Oke. Nah, Kak, terakhir nih Kak, buat sebagai penutup juga, kira ada nggak Kak tips untuk masing-masing fase? Kenapa? Bisa diulang, Dit? Ini kan teman-teman udah tahu nih, ada fase-fasenya apa aja. Ada tips di masing-masing fase, kira-kira kalau di fase 1, tipsnya untuk yang masih di euforia apa, yang masih di krisis apa, gitu. Kalau misalnya kamu yang masih di fase euforia, nggak apa-apa, nikmati itu. Jadi setidaknya kamu bisa menumpukan kadar endorfin, kebahagiaan di tubuhmu dengan cukup banyak, ya. Kemudian kalau untuk yang di fase krisis, kalau kebetulan nanti euforianya sudah lewat, kalau buat kamu yang di fase krisis, artinya gini, kalau kamu menghadapi hal ini jangan cemas, karena ini adalah proses alamiah yang terjadi, dan semua orang melewati fase ini kok, cuma durasinya beda-beda, tergantung dari bagaimana kita mempersepsikan dan menyiapkan tiap fase. Kemudian kalau untuk yang di fase recovery, perlu diingatkan tadi, lakukanlah 3 hal yang ringan dan sederhana terlebih dahulu dari kegiatan, tentunya menstimulasi 4 bagian otak yang saya sampaikan tadi. Ya, jangan bikin agenda terlalu banyak terlebih dahulu karena otak akan menerjemahkan itu terlalu banyak dan melelahkan. Dan untuk yang sudah sampai di fase adjustment harus ingat, tanamkan di dalam mindset bahwa situasi ini akan terjadi sementara. Karena pada satu waktu kita akan kembali ke dunia nyata yang mungkin situasinya akan berbeda, tidak seperti physical distancing kita pada saat ini. Kurang lebih gitu, teman-teman forum, ya. Oke deh. Terima kasih banyak ya Kak Evni buat tips and triknya. Udah banyak banget yang bisa kita bekelin nih ya untuk langsung kita praktekin. Ini challenge juga nih buat kita ya. Oke deh. Teman, sebelum aku akhiri session hari ini, kita foto bareng dulu yuk. Kalau sekarang foto barengnya modelnya tuh model virtual, Kak. Jadi boleh teman-teman boleh dinyalain webcamnya, biar kelihatan muka-mukanya. Nanti kita bareng. Asik. Akhirnya ya Kak ya, kita nggak berasa ngomong ternyata berdua. Kita tidak berdua saja, ada teman-teman yang banyak. Rame ya, ternyata ya. Ada kayak dengerin. Asik. Oh, tadi ini orang-orang pada kemana? Oke, nah yang mau touch up dulu silakan. Oke, udah dinyalain semuanya. Juga nih ya. Aku screenshot aja ya. Kita 1, 2, 3. Oke, silakan. Pose lain. 1, 2, 3. Oke, sip. Oke deh, teman-teman. Terima kasih banyak buat waktunya hari ini. Tepuk tangan virtual buat Kak Evni dulu dong. Terima kasih banyak Kak Evni. Terima kasih. Jangan kapok-kapok ya Kak, join di forum kita Kak. Senang kok, senang banget ketemu. Dan ini juga kan bagian dari proses merawat mimik otak ya, bahwa saya tidak sendiri. Proses katarsis juga ya kayaknya buat itu ya. Oh iya, Oke deh. Oke, kalau gitu session kita udah beres hari ini, tapi sebelumnya aku ingetin lagi buat tadi udah ada challenge dari donasi dari rumah. Teman-teman silahkan rangkum atau misalnya apa sih yang teman-teman dapat dari session hari ini. Teman-teman tulis, teman-teman buat di Instastory. Tolong di tag IG-nya donasi dari rumah, @donasi dari rumah, dan IG-nya KFV juga ya Kak ya. Biar Kakak bisa ini juga posting juga @fni_QO ya Kak ya. Oke, silakan di-posting, nanti pemenangnya akan kita kabarin dari Instagram. So, that's it buat session hari ini. Terima kasih banyak buat antusiasmenya, terima kasih banyak buat participation-nya. Semoga sessionnya bisa membantu, semoga kita bisa jumpa di session berikutnya.
Terima kasih teman-teman. Dadah semuanya. Sore. Sore. Terima kasih. Perlahan-lahan mulai Iya, mulai pada hilang. Kevin, kamu di sini nggak sih, Vin? Itu ada Kevin. Kevin. Wah, thank you, Vin. Buatnya sambil kerja loh. Ampun. Makasih, Vin. Ya, Kak. Hati-hati, Vin. Ya, hati-hati loh. Oh my God, ngapain ya? Fokus dulu ya. Kerja dia. Masih kerja kan? Ya nggak. Biasa. Ya Allah. Oh, Tom Brady itu dia. Iya, iya. Udah lupa ganti nama. Ya, saya live ya, Kak. Oke, thank you ya. Si Iya. Syarli masih. Thank you, hati-hati ya. Syarli masih ada nggak? Shirley udah Nggak ada ya? hilang.